Toge goreng, ikon kuliner Bogor yang ternyata masaknya direbus, bukan digoreng. Namanya yang unik, tak sesuai proses pengolahan, justru membuat toge goreng diburu para pecinta kuliner. Apalagi kandungan yang menyehatkan dengan cita rasa asam manis dan tentu saja legendaris. Dari sekian banyak penjual toge goreng di Bogor, ada yang sudah berjualan sejak zaman Presiden Soeharto di tahun 70-an. Bahkan hingga kini, toge goreng masih menjadi langganan para Presiden Republik Indonesia. Rasanya enak, terus dia tuh tahunya lembut banget, terus punya kerupuknya juga enak banget. Bumbunya tuh berasanya asin, manis, semuanya ada, enak. Biasanya di penjual toge gorengnya yang di panggulan gitu, di gerobak. Dan biasanya tuh sambil nunggu kayak misalkan lagi beli roti unyil di depan tokonya. Jadi tidak ada tempat yang emang benar-benar khususnya. Baru kali ini nyoba di sini. Gimana rasanya? Pedagang toge goreng memang kebanyakan berjualan di sekitar Istana Bogor dan area Kebun Raya Bogor. Namun salah satu penjual toge goreng yang paling hits dan sudah ada sejak lama adalah toge goreng Haji Omah. Berada di daerah Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, warung toge goreng ini dulunya bernama Toge Haji Ujang. Kalau orang tua saya, Bapak Haji Ujang, di depan PLN ya, dulu dari tahun 1970. Dan meninggalnya Bapak tahun 2000, saya yang nerusin. Kini titik strategis di Jalan Jenderal Sudirman Bogor, Jawa Barat menjadi pilihan. Walaupun tempat yang sekarang tidak terlalu besar, tapi siapa sangka toge goreng legendaris ini menjadi langganan para pejabat dan orang-orang penting di pemerintahan Indonesia. Mulai dari Presiden Soeharto sampai Presiden ke-7 Joko Widodo. Yang jelas Pak Harto ya, Pak Harto, Ibu Mega, Pak SBY, sampai kemarin Pak Jokowi. Meski bukan yang pertama berjualan toge goreng di kota Bogor, namun toge goreng yang sudah eksis lebih dari 50 tahun ini memiliki cita rasa istimewa tersendiri. Penyajian dengan ketupat, mie kuning, dan tahu goreng, lalu diberi bumbu khas yang terbuat dari tauco dan oncom. Orang tua saya kan dulu sama laksa joinnya, ada es palanya. Sekarang saya tidak, karena nomor satu memang tempatnya tidak memungkinkan, dan orang-orangnya udah pada nggak ada. Selain warung Haji Omah, ada pula penjual toge goreng yang tak kalah hits, yakni toge goreng Pak Obit Gondrong. Kalau toge goreng Ibu Haji Omah langganan para pejabat negara dan presiden, beda lagi dengan toge goreng Pak Obit yang merupakan langganan para artis ibu kota. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa foto-foto artis yang terpampang rapi di warung miliknya. Seperti penyanyi Candil, pemain sepak bola Gunawan Dwi Cahyo, dan terakhir Santi, istri Denny Cagur. Tidak hanya itu saja, sang pemilik sendiri mirip seperti musisi tahun 1980-an, almarhum Joni Iskandar. Oleh karena itulah, toge goreng Pak Obit acap kali disebut toge goreng Joni Iskandar. Ya, awalnya dulu dari kampung ke Bogor, nyamperin kakak. Yang suruh kakak jualan ini toge goreng, jadi ikut aja sama kakak. Sekitar tahun 82. Buka saya sendiri tahun 92. Ya ikut-ikut tahun 82 sampai tahun 90-an lah. Semenjak awal buka, toge goreng Pak Obit masih mempertahankan tradisi lama penjual toge goreng di Bogor, yaitu selain menjual toge goreng, juga menjual laksa dan minuman es pala. Dengan menjatuhkan pilihan berjualan toge goreng dekat pintu masuk Kebun Raya Bogor, harapannya banyak wisatawan yang mampir untuk menikmati kuliner toge goreng buatannya. Ini kebanyakan yang makan di sini bukan orang sini. Ada yang dari Bekasi, Tangerang, Bandung. Kalau ada orang sini jarang gitu. Jadi ngambilnya tempat wisata lah.
Rata-rata para pedagang toge goreng di kawasan Surya Kencana, Pasar Bogor, dan area Kebun Raya Bogor berasal dari daerah Lewiliang, Kabupaten Bogor. Uniknya di daerah Lewiliang sendiri malah jarang ditemukan pedagang toge goreng. Kebanyakan adalah pedagang soto mie Bogor. Namun ada yang menjadi ciri khas para pedagang toge goreng dari Lewiliang. Salah satunya bumbu tauconya yang lebih awet dan terdapat campuran kemirinya. Ya, bikin bumbunya harus berani aja gitu. Dari gula merah harus berani. Lontongnya juga terbuat dari itu ya Pak ya? Beras IR, beras pra itu. Selain masih mempertahankan gerobak lamanya, Pak Obit juga masih menggunakan barang-barang yang digunakan saat pertama kali jualan toge goreng. Salah satunya adalah tempat untuk menyimpan bumbu tauco yang bernama pendil. Pendil ini terbuat dari lempung atau tanah liat. Bentuk pendil mirip seperti kendi, tapi ukurannya kecil. Itu awet juga sih, cuman kelihatannya jadi bagus lah. Ya kalau kita bersih nyucinya ya awet, kalau kurang bersih ya pasti cepat bau. Selain membuat awet, tauco yang disimpan dalam pendil akan menambah cita rasa dari toge goreng. Namun sayangnya sekarang sudah jarang pengrajin yang membuat wadah pendil. Nomor satunya memang ada rasa tersendiri ya, ada awetnya itu. Keduanya memang susah nyari tempatnya, pendilnya itu. Jadi kita memang pasti pakai pendil, kalaupun susah diusahakan. Tidak hanya pendil atau tempat menyimpan tauco, ada peralatan lain yang masih dijaga dan menjadi ciri khas dari penjual toge goreng Bogor, yaitu alat untuk mengaduk dan mengambil toge yang terbuat dari kayu. Bentuknya mirip seperti sekop, ukuran kecil. Nah, kalau ini memang yang jadi ciri khasnya, wajan untuk merebus si toge. Wajannya berbeda seperti wajan yang dipakai pada umumnya. Khusus toge goreng bentuknya tidak melengkung, melainkan lebih pipih dan datar. Jika biasanya wajan terbuat dari baja karbon ataupun besi tuang, wajan toge goreng terbuat dari tembaga kuningan. Nomor satu memang ciri khas, keduanya emang membawa rasa. Beda banget dengan wajan yang biasa, beda. Bedanya apa Bu Pak? Wangi, bawa sedap pokoknya. Gue nggak bisa dibilangin dengan sedapnya kayak gimana, nggak bisa. Tetap beda, karena lebih awet. Proses merebus dan memasaknya pun masih menggunakan kayu bakar dengan tujuan untuk mempertahankan cita rasa tempo dulu. Yang lebih unik lagi, ketika toge gorengnya dibungkus untuk dibawa pulang, mereka membungkusnya dengan pembungkus yang terbuat dari daun patat. Selain lebih alami, daun patat juga memiliki fungsi yang lain. Daun patat itu fungsinya banyak. Nomor satu, rasa ya, mempertahankan rasa. Dia kayak punya antibasi. Keduanya, dia nggak bocor. Emang ada ciri khas, daun patat itu agak kuat. Kalau kertas nasi cepat bocor. Kalau daun itu biasa cepat pecah. Kalau daun ini kuat. Walaupun alat dan wadah pembungkus yang digunakan sama, terdapat perbedaan mencolok antara toge Pak Obit dan Haji Omah. Toge goreng buatan Pak Obit menggunakan lontong dan dibungkus dengan daun patat. Sedangkan toge goreng Haji Omah lebih sering menggunakan ketupat. Namun bahan-bahan tambahan yang lain tetap sama. Ada toge, tahu kuning, mie kuning, dan terakhir disiram dengan bumbu tauco yang khas. Kalau dulu emang pakai daun kelapa. Ya, sekarang daun kelapanya udah agak jarang gitu. Jadi pakai ini daun patat. Sama aja sih. Cuman emang agak wangi pakai daun ini. Memang toge goreng merupakan makanan sederhana yang merakyat. Meski tidak menggunakan banyak bahan, namun banyak disukai masyarakat Indonesia. Terlebih kaya akan manfaat untuk melancarkan pencernaan,
menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan daya tahan tubuh. Cita rasa tempo dulu yang dipertahankan menjadi andalan.